memprediksi sih, tepatnya menganalisa dari angka kelahiran Ibu Tuti dan Amel didapati kondisi seperti apakah di hidupnya atau karakter sifatnya juga bisa seperti itu. Juga dilihat dari penyebab kematian mereka karena apa. Apakah itu bisa dilihat? Bisa ya, bisa. Cuman garis besarnya saja. Amel terlahir tanggal 18 Desember 1998. Kalian amati angka yang dominan, angka berapa? Ada angka 3 berderet di Amel ini. Angka 3 itu elemen api, angka 3 itu mudah emosi, angka 3 itu tidak sabaran. Jadi kalau angka 3 berderetnya banyak, ada potensi di suatu saat Amel menghadapi kekerasan. Nah, kekerasan ini terkait dari 93. 9 itu simbol dari bisnis atau kesuksesan. Jadi kesuksesan Amel yang begitu tiba-tiba itu membuat orang menjadi iri dengki, menjadi sakit hati dan lain sebagainya. Apalagi angka 93-nya juga banyak di sini. Ada 1, 2, 3, ya, 4. Ada 4, bisa lebih ini. Ada 4 93-nya. Jadi dalam bisnis Amel ini bisa berkembang pesat atau ujuk-ujuk kaya, ujuk-ujuk sukses seperti itu yang bisa membuat orang menjadi sakit hati. Nah, apalagi di sini juga ada simbol koin, ada angka 36. 3 itu mendadak, 6 itu uang, mendapatkan uang secara mendadak. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4 set mendapatkan uang dengan tiba-tiba, atau bisa juga mendapatkan uang tanpa kerja keras seperti itu. Jadi di angka lahirnya Amel ini sudah kebaca bahwa Amel nanti bisa mendapatkan uang ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Kemudian bisnisnya juga secara mendadak bisa sukses. Bisnis ini kan Amel di yayasan, jadi ketika Amel kerja di yayasan, tiba-tiba yayasannya dia meledak, bagus kayak gitu. Nah, ada 3 juga ada potensi kekerasan yang dialami Amel di masa hidupnya. Ya, makanya di sini dari atas sampai bawah angkanya 3 berurutan, bergandengan. Ini yang kurang bagus untuk Amel. Jadi udah kebaca di sini bahwa Amel dalam hidupnya suatu saat nanti bisa menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terkait dari bisnis yang digeluti, pekerjaan yang digeluti, karena adanya sifat iri dengki. Sebab Amel bisa mendapatkan uang tanpa melalui kerja keras seperti itu ya. Ini ya yang jadi masalahnya itu. Sedangkan Ibu Tuti lahir tanggal 7 Agustus 1966. Di Ibu Tuti ini tidak ada angka yang berderet seperti angkanya Amel, tapi di Ibu Tuti ini ada potensi hukum di sini. Potensi hukum ada 57, 1, 2, 3. Ada potensi hukum 3, juga ada potensi Ibu Tuti bertemu dengan orang besar di sini. Nah, orang besar ini siapakah? Apakah orang besar inilah yang menyebabkan kasus ini menjadi ribet? Mungkin, karena kalau prediksi tarot saya kan dulu memang seperti itu. Nah, mari kita lihat dari angkanya Bu Tuti. Ada angka 78. Bu Tuti ini sangat kuat orangnya, sangat kuat sekali menghadapi situasi dan kondisi di dalam hidupnya. Nah, 78, 7 itu penggemar, 8 itu menekan. Jadi Ibu Tuti ini mendapatkan tekanan juga dalam hidupnya saat dia berada di sekitarnya atau teman-temannya atau keluarganya atau apalah atau rekan bisnisnya yang bisa memberikan penekanan di dalam hidup Ibu Tuti. Ini
Kemudian ada angka 1, 3. 1 itu ego, 3 itu kayak gerusang-gerusu, nggak sabaran. Jadi bisa dikatakan Ibu Tuti ini juga orangnya nggak sabaran. Nah, nggak sabaran, gampang emosi. Ada angka 6, 4. 6 itu uang, 4 itu perencanaan. Ibu Tuti hanya mempercayai dirinya sendiri terkait masalah keuangan sesuai dengan perencanaan. Nah, ini juga yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Ada angka 45, juga ada angka 65. 5 itu angka masalah. Perencanaannya yang pada akhirnya, atau prinsipnya yang pada akhirnya membuat biang masalah di dalam hidupnya, yang pada akhirnya berpotensi bertemu dengan orang pejabat atau orang besar yang ada potensi hukum di sini. Nah, 65, 6 itu uang, 5 itu masalah. Uang yang bermasalah yang karena lebih terpaku pada prinsipnya Ibu Tuti. Ibu Tuti ini saklek orangnya, makanya di sini ada 45, 45, 2 set. Saklek orangnya. Juga Ibu Tuti ini ada di angka root 1. Angka root 1 itu keras kepala juga orangnya. Nah, di akhir hidupnya juga ada potensi hukum di sini. 57 bertemu dengan pejabat atau dengan orang besar yang pada akhirnya ada potensi-potensi terjadi peristiwa itu. Bukan dari tanggal lahir Amel dengan Ibu Tuti ya. Dari Amel ada kaitannya dengan bisnis. Juga ada kaitannya uang yang didapat secara mendadak. Nah, dari Ibu Tuti kita dapati adanya orang besar di sini yang bertemu Ibu Tuti yang pada akhirnya berpotensi hukum, dan juga adanya prinsip Ibu Tuti terkait masalah keuangan yang pada akhirnya membuat dia bermasalah terkait hidupnya ini. Nah, tentunya karena kekerasan kepala Ibu Tuti bersikukuh untuk mempertahankan prinsipnya yang pada akhirnya terjadilah peristiwa itu, dan peristiwa itu ada kaitannya dengan 57 orang besar. Orang besar ini ya bisa pejabat atau bisa seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari Ibu Tuti. Dari kelahiran Ibu Tuti dan Amel ini sudah secara gamblang bisa dilihat bahwa bisnis, kemudian uang yang didapat secara tiba-tiba, secara mudah, kemudian karena kesakloan Ibu Tuti yang susah untuk dinego dengan orang besar, pada akhirnya terjadilah malapetaka itu. Ini kalau dari angka lahir. Kita lihat di sini dari angka lahir dan angka kematian nanti bisa diketahui apa penyebabnya Amel dibunuh dan apa penyebabnya Ibu Tuti dibunuh dan siapa target utamanya di sini. Kalau dilihat dari tanggal lahir tadi kan dari Amel bisnis, kemudian iri karena Amel bisa mendapatkan uang secara tanpa kerja keras kayak gitu ya, secara mendadak kayak gitu. Dari Ibu Tuti lebih karena kesakleannya, keras kepalanya yang susah untuk dinego dan lain sebagainya, itu menjadi penyebabnya. Nah, kalau dari angka lahir dan angka kematian ini nanti akan lebih detail lagi kenapa Ibu Tuti dan Amel dibunuh. Dari Amel kita lihat di segitiganya ada angka 2 yang dominan. Juga ada 7. 2 dan 7 ini sama-sama elemen air. Nah, 2 itu komunikasi, 7 itu adalah teman atau penggemar. Jadi lebih karena adanya kekhawatiran ketika Amel tidak dibunuh, takutnya Amel nanti bisa berkata-kata. Karena pelakunya adalah orang yang dikenal Amel. 7 itu kan penggemar atau pertemanan atau orang yang dekat dengan Amel, orang yang dikenal Amel. Makanya Amel harus dibunuh agar tidak berkata-kata di luar sana yang bisa merugikan pelakunya. Dan pelaku ini adalah orang yang dikenal Amel. Ya, angka 25 itu komunikasi yang bermasalah, suara yang bermasalah, takutnya nanti Amel bersuara. 257. Ya, 2 suara, 5 masalah, 7 adalah orang yang dikenalnya.
Takutnya Amel bersuara yang bisa menimbulkan masalah karena pelakunya adalah orang yang dikenal Amel. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di angka bawahnya ini juga ada angka 33. 33 itu adalah kekerasan yang dialami oleh Amel. Karena apa? Karena ada angka 9. 9 itu simbol dari ada kaitannya dengan pekerjaan. Ada kaitannya dengan bisnis. Nah, ada angka 87. 8 itu tekanan. Jadi Amel ini mendapatkan tekanan dari orang yang dikenalnya. 87. Orang yang dikenalnya. Yang ada kaitannya dengan angka 6, uang. Kita beralih ke Ibu Tuti. Ibu Tuti ini adalah target utama dari si pelaku. Kenapa saya bilang begitu? Lihatlah, ada angka 77 yang berderet-deret serta angka 75-nya ini berapa set. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di angka lahirnya Ibu Tuti ada angka 75, angka yang berpotensi bertemu dengan orang besar, tapi juga berpotensi ke ranah hukum. Nah, ini di angkanya Ibu Tuti ada 777, di mana yang membunuh Ibu Tuti itu adalah orang yang dikenal Ibu Tuti. Ada kaitannya dengan bisnis, makanya di sini ada angka 97. Juga ada kaitannya dengan 36, di mana Ibu Tuti mendapatkan uang secara tiba-tiba. Ya, tanpa kerja keras kayak gitu. Secara ujuk-ujuk dapat uang. Nah, disinilah mungkin menjadi kecemburuan sosial ya. Kemudian ada angka 96. 6 itu uang, 9 itu kesuksesan. Di mana Ibu Tuti ini mendapatkan uang saat itu yang pada akhirnya ada 777, ada sifat iri dengki dari seorang yang kedudukannya lebih tinggi dari Ibu Tuti yang pada akhirnya ingin menusuk dari belakang. Ada angka 757. Pertemananmu atau kerjasamamu dengan seseorang pada akhirnya berbuntut menjadi masalah. Ya, ada angka 75-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 756 set. Jadi, target utamanya adalah Ibu Tuti di kasus kematian ini. Juga ada angka 73, teman-teman. 73 ini adalah artinya penggemar baru. Orang baru, orang yang baru dikenal Ibu Tuti. 73-nya ada 3 set juga, 4 set juga, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau pelakunya adalah sekarang ini yang ditunjuk adalah Pak Yosep, karena dari pengakuan Danu sepertinya kalau dari sini bukan, ada 73 karena di sini 73 juga ada kaitannya dengan orang besar. Nah, 73 itu adalah orang baru ya, mungkin baru beberapa hari kenal, jadi nggak terlalu dekat atau nggak terlalu kenal lama, tapi ujuk-ujuk kenal yang pada akhirnya berbiang menjadi masalah. Dan 73 ini ada kaitannya dengan pembesar. Nah, seperti itu kalau dari angka numerologi ini. Apakah angka numerologi ini bisa dipercaya? Ya, semuanya itu tergantung kalian percaya atau tidak. Cuman saya yang sering menerima konsultasi, ada benernya juga angka numerologi ini. Ya, angka numerologi kalau kurang bagus ya harus diantisipasi agar tidak sampai kejadian. Tapi di sini kan Ibu Tuti dan Amel sudah kejadian, makanya bisa dijadikan petunjuk bahwa kematian Ibu Tuti adalah pelakunya ada kaitannya dengan orang besar, di mana orang besar ini mungkin menyuruh seseorang. Makanya di sini ada angka 73, orang baru yang baru dikenal Ibu Tuti, yang pada akhirnya kasus ini berpotensi ke ranah hukum. Nah, motifnya adalah kaitannya dengan bisnis, di mana ada iri dengki sebab Ibu Tuti dan Amel mendapatkan kekayaan secara mudah,
yang mestinya mungkin harus dibagi-bagi atau ada kaitannya di mana kekayaan ini ada kaitannya dengan pejabat, bisa jadi seperti itu kan, yang pada akhirnya terjadilah penikungan dari belakang oleh orang besar ini kepada Ibu Tuti dengan menyuruh orang baru di sini. Kenapa saya meyakini orang baru? Karena ada angka 7, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 3, 4 set. Jadi menguatkan bahwa adanya orang baru yang dikenal Ibu Tuti sebagai pelaku dari kematian Ibu Tuti ini. Apakah ini ada kaitannya dengan dua DNA yang asing? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada kaitannya dengan dua DNA asing. Nah, yang membuat saya kecewa kenapa kasusnya Ibu Tuti dan Amel ini mandek sampai di sini. Sedangkan dua DNA asing itu belum diketahui siapa pemiliknya, tapi sudah memutuskan bahwa ini dan ini adalah sebagai pelakunya. Padahal kalau dipikir ya, di bajunya Pak Yosef hanya ada beberapa titik. Sedangkan dia membopong mayat Amel, dia membunuh dua korban harusnya belepotan darah. Tidakkah Pak Hakim ini bertanya, apakah Pak Yosef memakai celemek kah? Memakai jaket kah? Memakai jas hujan kah saat melakukan pembunuhan itu? Sehingga bajunya hanya ada beberapa titik noda darah. Nah, kemudian masalah CCTV juga mandek sampai di situ. Kenapa Irlan tidak dicecah sedemikian tajam? Ya, sedemikian tajam. Nah, membuat saya menjadi kecewa banget untuk penanganan kasus Subang ini. Saya tidak membela satu sama lain. Kalaupun Pak Yosef terbukti bersalah dengan bukti yang sangat kuat, mungkin itu bisa membuat kita, oh ternyata seperti itu bukti-buktinya. Tapi kalau buktinya hanya sebatas itu, rasanya saya sampai saat ini kecewa dengan penanganan kasus Subang. Ya. Apalagi dalam kasus Subang ini dari awal sudah dikondisikan ada kubu-kubuan. Sehingga kalau kita bersuara sesuai dengan saintifik alat bukti, banyak yang menghujat, dikiranya saya bela ini, saya bela itu. Padahal harusnya kan sesuai dengan alat bukti yang kuat untuk menjerat si pelaku. Makanya kemarin saya unggah video dari Pak Indra Giri dengan Bapak Novel Baswedan yang membahas kasus Subang ini, bahwa kasus Subang ini penyidikannya belum tuntas. Masih ditanda tanyai. Kenapa belum tuntas sudah berani memutuskan bahwa ini dan ini adalah pelakunya. Ya. Dari awal kasus ini kalau kalian mengikuti banyak sekali drama-dramanya. Nah, siapakah yang menyuruh Danu berubah-ubah BAP-nya? Pasti itu juga ada yang mempengaruhinya juga. Ini juga menjadi tanda tanya. Kenapa juga masalah OOJ tidak dipublis secara terbuka penyidikannya seperti kasusnya Sambo? Kenapa juga tidak sampai diselidiki ketika dari Irlansyah berkata bahwa saya diperintah oleh pusat? Harusnya kan ditanya, pusat ini siapa? Namanya siapa? Nah, sampai saat ini kita juga nggak tahu, mandek sampai di sini saja. Dan kita juga nggak memungkiri untuk saat ini banyak sekali temuan-temuan dari netizen terkait dari proses hukum yang mengecewakan. Seperti proses hukumnya Vina dan Eki. Kemudian yang dari Surabaya itu sudah ngelindes, sudah sampai pacarnya mati, pada akhirnya dibebasin karena katanya tidak ada yang melihat. Kan ada CCTV, ya kan? Juga kasusnya Subang ini 3 tahun dari keluarga nggak gercep juga menjadi tanda tanya, ada apa dengan keluarga besar mereka ini? Ada apa sebenarnya? Itulah yang membuat kita menjadi haduh, kenapa? Sedangkan yang gercep mengawal kasus ini agar bisa sampai di persidangan adalah netizen.